Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Isnayanti dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kenapa saya memilih manajemen sumber daya manusia? Karena menurut saya sumber daya manusia ini aset berharga bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Karena sumber daya manusia ini berperan sebagai penggerak perusahaan. Kinerja sumber daya manusia juga mencerminkan keberhasilan perusahaan. Nah, langsung saja ke jurnal yang pertama yang berjudul Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Sumber Urip Sejati Surabaya. Nah, di dalam jurnal ini, secara garis besarnya, jurnal ini berisi tentang suatu organisasi, baik perusahaan maupun instansi dalam melakukan aktivitasnya sudah tentu memerlukan sumber daya manusia yang mendukung usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, lanjut yang jurnal kedua yang berjudul Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Persero Sulu Tenggo. Nah, di dalam jurnal ini, menurut jurnal ini, manajemen sumber daya manusia ini merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusianya. Dan untuk jurnal yang ketiga, yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Melalui Komitmen Karyawan PT Bank Riau. Nah, di dalam jurnal ini, secara garis besar, menurut jurnal ini, pengaruh budaya organisasi dan pengawasan terhadap kinerja jadi menurut perusahaan ini, produk dan jasa dalam melayani transaksi nasabah. Nah, kenapa sumber daya manusia ini diperlukan? Ya karena untuk meningkatkan kualitas dari sumber dayanya itu sendiri. Dan untuk jurnal yang keempat, Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi PT BPR Setia Karib Abadi Semarang. Yang menurut jurnal ini, keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari faktor sumber daya manusia. Untuk yang kelima, yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. Jadi, secara garis besar, menurut jurnal kelima ini, karyawan merupakan salah satu aset penting yang dibutuhkan oleh organisasi untuk melakukan produksi. Oleh sebab itu, sumber daya manusia ini sangat berperan dalam hal ini. Lanjut, jurnal keenam. Pengaruh kompensasi dan komitmen organisasi serta dampak terhadap kinerja karyawan PT Bank Aceh. Nah, menurut jurnal keenam ini, dalam menjalankan bisnis, Bank Aceh menentukan 3 faktor penting, yakni modal yang kuat, kepatuhan terhadap prinsip, dan penerapan teknologi. Namun 3 unsur tersebut sangat berhubungan dengan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia ini juga berperan penting dalam hal ini. Nah, untuk jurnal yang ketujuh dengan judul Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja pada PDAM Cabang Medan Kota. Nah, jurnal ketujuh ini secara garis besar, untuk mencapai tujuan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Untuk itu, bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang dapat mengatur
kelangsungan sebuah organisasi. Dan jurnal yang ke-8, pengaruh kompetensi, motivasi, komunikasi, dan kesejahteraan terhadap dinas tenaga pegawai dinas pendidikan. Di dalam jurnal ini, pegawai merupakan penggerak operasi organisasi, sehingga jika kinerja karyawan meningkat, maka kinerja organisasi juga meningkat. Itu kenapa sumber daya manusia ini sangat berperan penting dalam hal ini. Untuk jurnal yang ke-9, yang berjudul Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, yang artinya di dalam jurnal ini membahas tentang dunia pendidikan menempati kedudukan yang strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang searah dengan arus reformasi dan demokrasi. Itu mengapa sumber daya manusia ini juga berperan penting dalam hal ini. Nah, untuk jurnal yang ke-10 yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Pekerja dengan Pengusaha. Pertumbuhan industri terus meningkat. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja pun otomatis akan meningkat. Itu mengapa dalam hal ini banyak konsekuensi. Misalnya, timbulnya masalah di tempat kerja, baik itu karyawan dengan karyawannya maupun karyawan dengan atasannya. Jadi di sini pun peran sumber daya manusia sangat penting. Jadi untuk menangani masalah yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, perbandingan dari 10 artikel ini ialah ada yang untuk meningkatkan kinerja karyawan dan ada pula yang untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan. Namun memiliki persamaan, yakni bertujuan untuk memajukan perusahaan, karena bagaimanapun manajemen sumber daya manusia mempengaruhi maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia berperan penting untuk organisasi maupun sebuah perusahaan, karena sumber daya manusia mempengaruhi hubungan antar karyawan dengan karyawan maupun karyawan dengan pengusaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.